Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jawabannya alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Seperti itu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, Luar biasa. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Oke. Karena hari ini pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, jamnya sudah lumayan siang ya. Ngantuk apa enggak? Bagus. Untuk memulai pembelajaran pada menjelang siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan mendapatkan pemahaman. Allahumma amin. Mardotillah wa syafaati Rasulillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, untuk sekarang pelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru sedikit menjelaskan ya terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu apa? Ada yang tahu coding? Coding itu kode. Tahu kode? Biasanya kalau laki-laki sama perempuan lirik, nah itu namanya kode. Nah, apa kalau di jalan, sweet, itu kode ya, kode. Untuk lebih mudahnya, coding itu bahasa sederhananya adalah perintah, instruksi. Jadi kalau misalkan Pak Guru seperti ini, kalau tangan Pak Guru ke samping, kalian tepuk 3 kali seperti ini. Prok. Bisa? Coba. Nah, ulangi. Sing bareng. Nah, kalau tangan Pak Guru ke samping kiri, kalian tepuk meja 3 kali. Brek. Ya, coba. Jangan banyak kan, 3 kali. Mulai ya. Ulangi. Bareng. Ya, siap. Coba ya. 1, 2, 3. Bisa ya? Kalau tangan ke kanan tepuk 3 kali, ke kiri gebuk 3. Kalau ke atas gimana? Kalau tangan ke atas, coba. Ini 1, 2, 3. Itu kalau tangan ke atas. Coba ya. Siap. Konsentrasi. 1, 2, 3.
sesuai. Kalau kodenya salah nanti hasilnya ya berantakan sama ya. 1 2 3. Nah, lumayan lah. Tepuk tangan. Oke, bisa ya. Itu adalah salah satu dari kode instruksi perintah ya. Kalau tangan ke kanan tepuk 3 kali, tangan ke kiri tepuk meja 3 kali, tangan ke atas tepuk tangan duduk meja, tepuk tangan duduk meja, atau tangan ke bawah tepuk meja. Seperti itu coding. Kemudian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan ya. Jadi perangkat atau mesin yang diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia dengan suatu kecerdasan. Contohnya adalah ada yang punya HP di rumah, punya HP smartphone, namanya ya, HP smartphone. Kenapa disebut dengan smartphone? Kenapa? Karena telepon pintar. Cek. Karena telepon pintar. Jadi ya, nggak usah pakai mic kedengeran ya. Ya, kalau di HP ada namanya aplikasi Google Map. Kalian tahu Google Map? Ya, aplikasi Google Map itu dibuat dengan kecerdasan artifisial juga. Ya, jadi ketika kalian mau pergi ke alun-alun Purwokerto, kalian cuma tinggal ketik alun-alun Purwo, nanti langsung muncul lokasinya. Kemudian ketika kita klik rute, langsung rutenya kelihatan. Dari Karangtengah kemudian ke Kaliurip, terus kemana lagi, ke Cilongok, terus ke Purwokerto, otomatis seperti itu. Jadi walaupun kita nggak minta lewat sini, tapi secara otomatis aplikasi tersebut menunjukkan arah yang akan kita tuju. Ada lagi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Contohnya adalah apa? Meta AI di WhatsApp ada ya. Ketika kalian tanya Mbak Meta, biasanya manggilnya apa? Kak Meta, tolong buatkan langkah-langkah membuat mendoan beserta bahan-bahannya. Seperti itu langsung muncul bahan-bahannya apa saja, kemudian langkah-langkahnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai mendoannya matang, tinggal dimakan. Seperti itu. Sudah pernah apa belum? Sudah pernah ya chat dengan Meta AI ya. Ya, itu namanya kecerdasan artifisial. Kita memerintahkan apa, memasukkan kode apa, kemudian muncul. Seperti itu. Itu untuk dasar ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian pembelajaran yang pertama dalam materi KKA hari ini adalah apa? Dibaca. Berpikir komputasional. Kalian tahu berpikir komputasional? Tahu enggak? Ya. Tujuan pembelajaran: satu, mengamati objek dengan membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, dan menyusun. Yang kedua, kalian bisa memahami pengertian masalah dan memecahkan masalah. Yang kemudian diharapkan kalian nanti dapat menerapkan berpikir secara komputasional untuk memecahkan masalah. Dan pembelajaran ini, profil pelajar Pancasila yang ada yang terdapat dalam pembelajaran KKA ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir
mandiri dan kreatif. Seperti itu. Kata materi berpikir komputasional. Yang pertama memahami metode berpikir komputasional, kemudian mengenal pengertian berpikir komputasional dan mengenal 4 metode berpikir komputasional. Terus yang jadi pertanyaannya adalah berpikir komputasional itu apa? Coba, berpikir komputasional itu apa? Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Berpikir komputasional digagas oleh para ilmuwan sebagai langkah untuk memecahkan masalah. Meskipun tampak serupa, namun berpikir komputasional tidak berarti kita harus berpikir seperti komputer. Istilah ini hanya istilah untuk memecahkan masalah. Ada 4 ya. Ada 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 4 ini ya, 4 komponen dalam berpikir komputasional, berpikir secara komputer ya, untuk memecahkan masalah. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Kalian tahu dekomposisi? Tahu apa enggak? Dekomposisi adalah metode dekomposisi adalah metode memecah menjadi bagian-bagian sederhana. Ya, misalkan contohnya adalah ketika kalian mau menggambar, tujuannya adalah menggambar. Yang dibutuhkan dalam menggambar itu apa saja? Pensil, buku penghapus, pensil luar, penggaris butuh apa enggak? Jangka, tahu jangka? Jangka tahu? Singgo, ya jangka. Jangkar tembu apa? Kapal. Jangkar kapal yang buat melingkari itu loh, ya. Tuh. Jadi ada berapa yang dibutuhkan kalau ingin menggambar? Buku gambar, pensil, penghapus, pensil warna, penggaris. Kalau 5 tok cukup apa enggak? Hah? Cukup ya, harusnya sudah cukup 5. Kalau misalkan mau menggambar pemandangan, butuh penggaris apa enggak? Hah? Enggak terlalu ya. Kalau memang harus buat garis yang lurus ya pakai penggaris. Tapi kalau cuma menggambar gunung beserta pepohonan, ya tidak menggunakan penggaris. Itu bahan-bahan sederhana seperti itu. Contoh lainnya adalah ketika akan mengadakan pentas penarian, pentas tari, pentas drama. Nah, itu kan dibagi-bagi. Ada yang menjadi peran apa ini? Yang menari, ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi apa? Balerina cappuccino. Ya, yang nari kan balerina seperti itu. Jadi memecahkan menjadi bagian-bagian yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ya, secara gampangnya ya, pengenalan pola adalah misalkan tadi ketika mau menggambar buku gambar itu fungsinya sebagai alas untuk menggambar. Kemudian pensil untuk
gambarnya. Kemudian penghapus apabila coretannya ada yang salah dihapus. Misalkan butuh garis lurus menggunakan penggaris. Kalau misalkan untuk lebih indah lagi gambarnya diberi warna. Nah, jadi kalian tahu fungsi-fungsinya, ya, memahami, mengidentifikasi strukturnya apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Ya, paham? Contoh lainnya adalah ketika kita akan memasang paving. Tahu paving? Paving di taman-taman itu kan ada paving. Mau disusun bentuknya berjajar semua, ada yang warna apa aja ini? Ada kuning, merah, kuning, putih apa abu-abu? Abu-abu ya. Ya, seperti itu. Tinggal kita bagaimana mengenali polanya. Mau membuat pola seperti apa? Yang dibutuhkan seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah fokus pada hal yang paling penting untuk masalah tersebut. Seperti tadi kita mau menggambar, fokusnya adalah ke buku gambar, alat gambarnya. Kalau kita mau membeli di mana? Apa mau membeli di toko bakso? Hah? Di mana? Di toko alat tulis. Seperti itu. Jadi fokusnya seperti itu. Jadi ketika kita tujuannya mau gambar kok butuh peralatan, masa perginya ke Ripan, ya? Apa? Di Ripan ada apa? Sate. Di Sidan ada apa? Bakso. Ya nggak ketemu. Ya, jadi fokus abstraksi itu fokus pada tujuannya apa? Itu difokuskan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini contoh lagi nih. Contoh yang lainnya adalah ketika kita mau masak apa? Ikan atau daging-daging itu, yang kita perginya ke pasar itu ke penjual ikan, bukan ke penjual sayur. Walaupun di situ ada sayur, ada lombok, brambang, bawang, ada baju juga, ada sepatu. Di pasar ada toko sepatu enggak? Toko mainan ada ya? Ada. Jadi kita fokusnya ketika yang kita inginkan adalah apa? Masak ikan, ya perginya ke penjual ikan. Yang lain jangan dipikirkan. Yang terakhir, algoritma itu apa? Algoritma itu adalah rangkaian langkah-langkah terstruktur. Misalkan mau menggambar, siapkan buku gambar, siapkan pensil, buatlah garis, buatlah lengkungan, buatlah apa, terakhir warnai sesuai selera. Yang paling gampang itu ketika kita mau masak mie instan. Di situ ada urut-urutannya enggak? Didihkan air, ketika ada air didihkan air, kemudian masukkan mie, tunggu sampai biar minyak matang, kemudian tiriskan dulu, kemudian masukkan bumbu, dikolek apa enggak? Ya, masukkan cabai sesuai selera. Kalau yang tidak doyan pedas ya jangan dikasih cabai. Kemudian siap dihidangkan. Itu adalah urut-urutan langkah-langkah berstruktur. Itu namanya algoritma. Nah, contohnya ini. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa? Penguin. Yang pertama bahannya ada berapa bahan? Ya, ada dari plastis atau apa namanya? Iya, tanah liat boleh, pakai apa ini namanya?
apa namanya? Itu dolanan bocah. Iya. Slam. Pakai lilin juga bisa. Ya, yang pertama itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang bagian untuk membuat badan dan kepala, kemudian untuk membuat perut, membuat sayap, membuat kaki, membuat mata, dan membuat ya paruh, cucuk. Ya. Langkah kedua, langkah yang pertama kita bulat-bulatkan bagian untuk membuat badan dan kepala. Ya, badan dan kepala itu sama ya, cuma bedanya sedikit dan banyak. Kemudian yang ketiga membuat bagian untuk perut, putih-putihnya, kemudian membuat untuk sayap ditempelkan, kemudian bagian mata, dan terakhir sampai jadi seperti itu, seperti ini. Ini urutannya yang pertama ini ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu langkah-langkahnya urutan. Paham? Paham apa enggak? Ya. Setelah itu nanti kita akan membuat kelompok untuk mengamati cara berpikir komputasional. Kita buat kelompok, 1 kelompok 5 anak. Bisa ya? Bisa apa enggak? 1 kelompok 5 anak, nanti kita mengamati membuat aquascape. Kalian tahu aquascape? Aquascape itu akuarium yang di dalamnya ada rumput, ada batu, ada kayu, ada ikannya. Jadi kayak pemandangan alam tapi bawah air. Ya. Nanti kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Separuh buat kelompok. Ya. Bisa apa enggak? Sebelum membuat kelompok, kalian berdiri dulu, coba berdiri. Kita latihan coding lagi. Masih ingat yang buka tutup? Buka tutup, bertepuk. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil gigi, digulung-gulung. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3, buka. Oke, tepuk tangan. Sekarang kalian duduknya berkelompok 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 berkelompok. Mejanya dirapatkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 rapatkan. Coba maju lagi nggak apa-apa. Nah. Kelihatan apa enggak? Terlihat? Terlihat? Ya. Kita akan belajar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati pembuatan apa namanya ini? Aquascape. Ya. Nanti kalian disiapkan buku tulisnya, dicatat
Bahannya apa saja? Hah? Enggak, ini kalian melihat dulu caranya. Ya, ya nanti dibikinnya minggu depan. Ya, kalian perhatikan dulu ya. Sudah siap? Sudah siap memperhatikan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Perhatikan dulu, diperhatikan.
Bagus apa enggak? Hah? Bagus? Bisa buatnya apa enggak? Hah? Iya. Harusnya bisa, karena kan kelihatan itu bisa. Tinggal kita kalau ada bahan-bahannya ya kita bisa buat. Itu namanya aquascape, ya, menghias akuarium. Tuh, kan? Dikasih lampu di kamar kan betul. Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Coba Pak Guru tanya dulu. Yang ada, ya, bahan-bahan yang ada di dalam aquascape. Yang pertama otomatis memang ada akuarium dulu ya. Sudah ada akuarium. Yang di dalam akuarium itu yang pertama apa? Pasir malang, ya. Kenapa disebut pasir malang? Karena kasihan jadi malang, ya. Pasir malang. Yang kedua apa lagi? Pasir karena bentuknya putih. Kemudian apa lagi? Air. Terus akar pohon. Terus batu alam. Tanaman hias. Pupuk cair. Apa lagi kalau sini? Nambahin. Ikan hias. Apa lagi? Kayu keracak. Apa lagi? Ada lagi enggak? Ini apa ini? Ya, tadi pakainya apa? Bibit, rumput, ya. Apa lagi? Spons. Ada lagi alas. Ya, tadi sebelum memasukkan pasir malam dikasih apa tadi? Styrofoam. Dikasih apa? Dikasih alas, ya. Alasnya boleh dari kayak potongan karpet atau mungkin spons yang agak tipis untuk alasnya. Ada berapa bahannya? Coba dihitung. Ada berapa? Ya, yang sudah kalian catat lah ya. Kemudian urut-urutannya tadi untuk membuat aquascape, kalian sudah paham? Bisa apa enggak? Urutannya tadi ditulis enggak urutannya? Hah? Hah? Cepet banget. Nanti Pak Guru ulang sekali lagi ya. Kalian nanti mengerjakan LKPD-nya ini buat satu kelompok. Jadi kalian boleh mengerjakan bersama-sama. Nanti dikasih nama di bagian terakhir. Nama kalian ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nih ketua kelompoknya siapa? Kiran. Ini ketua kelompoknya. Iyo. Ya, kalian perhatikan baik-baik itu LKPD-nya. Itu juga sudah ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya. Sudah ada? Halo? Itu udah ada, dibaliknya lagi. Kan ada. Yang pertama tugas 1, dekomposisi. Kalian mengidentifikasi yang ada dalam akuarium itu apa saja yang sudah kalian catat tadi, dimasukkan ke dalam titik-titik. Nah, bahannya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini makan 5. Kalau ditambah lagi ya di sampingnya apa lagi. Kemudian tugas yang kedua adalah mengenal pola. Nah, pasirnya ada berapa? Ada sekarung.
kemudian apa namanya fungsinya apa, seperti itu. Yang ketiga, abstraksi. Bahan yang paling penting itu apa saja? Ya, yang pertama nanti diidentifikasi pas di komposisi itu kalian bisa menulis sebanyak-banyaknya yang ada. Ya, ada lampu, ada apa lagi tadi? Anak filter, anak apa nih, subtek, rumput ya, ada rumput kering, ada apa lagi, maka ditulis sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk mengenali pola, kalian apa namanya, kayak mengurutkan. Yang pertama itu apa, misalkan alas pasir. Berarti kan yang pertama, jadi alas pasir itu 1, tulis alas pasir sama dengan 1. Yang kedua misalkan pasir malang sama dengan 2. Itu. Kalian nanti bisa mengurutkan, ya, mengurutkan sesuai. Nanti kalian lihat video lagi, ya. Untuk tugas yang kedua mengenali pola, kalian bisa alas pasir 1. Tadi kan yang pertama dimasuk, menunjukkan kedua pasir itu 2. Kemudian bibit rumput 3. Itu. Kemudian habis bibit rumput apa lagi? Terus apa lagi? Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting di aquascape ini apa saja kalian tulis. Ya. Yang paling penting adalah air dan ikan, ya. Kalau ada air ada ikan. Ya. Kemudian yang terakhir, tugas yang keempat, nanti kalian mengurutkan. Di sini ya tugas keempat kan ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah kan? Ada 8 langkah, itu tugas yang keempat, ada 8 langkah. Nanti kalian mengurut seperti itu. Sudah paham ya? Coba kalian bacakan dulu. Itu pokoknya kalian amati dulu, nanti Pak Guru ulang lagi videonya. Diamati dulu. Yang pertama itu bahannya apa saja ditulis. Ada. Nanti Pak Guru putar lagi videonya. Kalian tadi sudah mencatat kan? Apa saja tulis dulu. Nanti kalau kurang baru ditambahin. Tulis dulu. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya siapa saja. Kalian boleh berdiskusi. Boleh nimbrung bareng.
Pakai pensil aja dulu. Nanti ada yang minta. Ini juga sudah ada gambarnya juga kan. Kalau di depan sendiri kan udah gambar. Yang ini. Apa sih? Oke. Berapa itu? Pola urutan itu dia ya, berarti yang alat pasir satu berarti pertama D, yang kedua berarti kan sebelum memasukkan pasir kan alat dialah dulu kan, yang ketiganya berarti kan apa setelah pasir ada sini yang paling penting apa? Hah? Ya bahan yang paling penting di aquascape itu apa saja? Itu bisa di bawahnya. Itu juga nih. Berarti kan kalian tulis identifikasinya cuma yang penting dok berarti kan? Kan ada lampu juga kan, ada lampunya, ada filternya, ada apa gitu kan. Jadi yang paling penting itu apa? Ada aquascape. Misalkan kalau aquascape nggak ada ikannya itu nggak bisa apa enggak? Nanti itu yang sudah saya buat nanti Pak Guru putarkan lagi videonya.
Sudah? Kelompok 1 udah? Tinggal nomor 4 ya. Oke, ketika kita mengerjakan nomor 4, kalian mengerjakan nomor 4, kita lihat sambil lihat lagi. Ini langkah-langkah yang dilihat makanya. Oke, dengarkan. Kalian kan ada berlima, harus mengamati satu-satu, terjadi dibagi puyeng. Bagian pertama siapa, bagian 2 siapa, diamati ya. 1, dilihat. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya itu. Itu dinomori kalian yang ditulis tulisan itu ada 8 langkah. Sudah berapa? Kemudian masukkan akar pohon dan batu alam. Itu beberapa tadi ya. Kalian yang ingat-ingat tadi urutannya. Setelah akar pohon dan batu alam, kemudian masukkan tanaman. Ya. Setelah memasukkan tanaman hias, kemudian masukkan air, dialasi spon biar enggak makrok-makrok. Setelah dikasih air, kemudian masukkan pupuk cair berikutnya. Kemudian masukkan ikan. Nah, terakhir ya. Terakhir masukkan ikan. Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah sekarang coba kelompok 1 maju dulu ke depan. Apanya? Oh ya, dituliskan lagi di bawahnya. Sudah ditandai kan? Sudah dinomori? Ya. Nanti kalau sudah selesai maju ke depan.
Untuk mempersingkat waktu ditulis saja nggak apa-apa lah angkanya. Ya nggak usah disalin, nggak usah disalin di bawahnya nggak apa-apa. Yang penting angkanya sudah dituliskan di langkah-langkah yang sudah ada itu tadi. Kan sudah dikasih nomor. Yang pertama apa, yang pertama, yang kedua apa itu kan. Oke, sekarang coba kelompok satu maju. Apa nih? Hah? Ayo jenenge. Di belakang, di bawah, di bawah, paling bawah sendiri. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Nama pendek aja nggak apa-apa, nggak usah nama panjang apa-apa. Yuk, maju yuk. Ayo maju. Aulia, Kiran, Gagah, Sema, Cynthia. Yuk maju. Ayo maju. Yuk maju. Semuanya maju. Ayo awas, hati-hati kabel. Awas, hati-hati kabel. Maju semua. Hah? Ini baris. Ini kabel. Iya, cuma maju. Ya. Dibahas yang pertama. Dekomposisinya yang pertama. Yang pertama coba apa saja? 1. Hah? Pertama alas pasir, yang kedua malam, terus pasir putih, terus gagak. Apa? Bibit, rumput. Dia nulis siapa terus? Bubuk cair, terus batu alam, akar pohon, terus sudah. Nah, yang kedua berdiri. Yang ketiga udah, oke. Tepuk tangan. Duduk. Kemudian kelompok selanjutnya. Yuk, selanjutnya. Yuk, kedua maju. Kalian bacakan tugas yang pertama tadi. Yang dekomposisi apa saja? Akuarium, air, ikan hias, pasir malam, binungun. Yang tugas kedua, polanya. Yang pertama, Alas pasir ke-1, pasir malam ke-2, pasir putih ke-3, bibit rumput ke-3, pasir putih ke-4, akar pohon ke-5. ya yang ketiga, abstraksinya. Akuarium, ikan, hiasan, filter, pasir malam. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ayo, sekarang yang keempat itu kalian coba. Di sini ada aplikasinya.
Ya. Betul dulu. Ya, kita buka nih. Nah, ada tas, ada tugas. Yang pertama apa tadi? Masukkan yang keberapa? Pasang alas. Ah, ini ya. Ini nomor. Yang kedua apa? Ya. Kemudian yang ketiga? Yang keempat? Masukkan apa? Air ya? Oh ya. Kemudian yang kelima? Akar ya? Hah? Diamkan selama 4 hari. Ya. Yang keenam? Masukkan akar. Yang ketujuh? Yang ke-8? Terakhir masukkan ikan ke tempat berarti ini masukkan air dulu, kemudian baru bubuk cair ya? Ya. Yang terakhir ikan. Oke, coba kita cek ya, betul apa enggak ya? Bim salah bim jadi apa? 2, 3, baca. Ya, oke. Tepuk tangan. Luar biasa, pasti bisa semua ya. Oke. Sekarang refleksinya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Pelajari apa? Ya, kalian dapat mengenai instruksi tadi ya untuk cara membuat aquarium. Ya, kemudian penting apa enggak kalau perintahnya jelas? Ya, kalau perintahnya nggak jelas kan jadi nanti yang kedua masukkan air. Masukkan air berapa? Airnya berapa? Masukkan kan harus jam jelas. Kemudian harus latihan ya, karena juga harus latihan pemberian instruksi tadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kode instruksi. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, sekali lagi kan tepuk tangan. Ya, kemudian setelah kalian mengerjakan itu, kumpulkan, dikumpulkan KPD-nya. Ya, karena tadi kan sudah refleksi ya. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir, dengarkan. Berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada berapa? Ada berapa metode? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi terus pengenalan terus apa lagi? Abstraksi, yang terakhir algoritma. Bagus ya. Tepuk tangan untuk hari ini. Dan selanjutnya kalian tugas di rumah adalah kalian mencari
buat algoritma atau langkah-langkah membuat apa pengennya mendoa. Hah? Daging guling. Membuat apa? Donat? Brownies. Ya, kalian membuat brownies ya, kalian tuliskan cara dan bahannya. Ya. Terus langkah-langkahnya juga harus terstruktur. Ada jangan-jangan. Masa langkah yang pertama beli brownies. Mau cara membuat brownies beli brownies. Ya lu tadi nggak bisa. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita nanti akan bertemu pertemuan selanjutnya itu ya berpikir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita praktek membuat brownies. Ini kan tadi baru teori kan, mengamati langkah-langkahnya seperti apa, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita praktek. Hah? Iya. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Ya seperti itu ya. Jadi kita jangan patah semangat. Kalau tidak bisa hari ini, mungkin minggu. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan. Ya, makanya jangan patah semangat, terus berjuang. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan karena ini adalah jam terakhir ya, jam terakhir kan, jam terakhir, jangan lupa nanti habis Jumatan kalian ada pramuka, ya pramuka. Nanti yang berangkat yang berangkat, ya. Nanti jam 2 dari jam 1 sampai jam 2 ya. Dan selanjutnya kita berdoa bersama di Pak, yang pimpin siapa yang pimpin? Iya enggak, dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa